Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang rahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang sama-sama kita rasakan. Terkhusus adalah nikmat iman dan Islam. Insyaallah menjadi bekal kita untuk bisa mendapatkan pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah umat yang kemudian bisa mencontoh keteladanan beliau dalam menebar manfaat kepada manusia lainnya. Kita berharap kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang rahmati Allah, alhamdulillah kita bisa merasakan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan segala kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah. Walaupun sama kita tahu bahwa sampai dengan detik hari ini kita masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ujian adanya penyakit atau wabah pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Tentu ini menjadi cobaan iman kepada kita sebagai umat Islam. Bagaimana kemudian kita mampu untuk menyikapi permasalahan atau ujian yang hari ini kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang rahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama melihat atau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'un, khususnya di ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapakah yang mendustakan agama itu? Yaitu mereka orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Saudaraku kaum muslimin yang rahmati Allah, di ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah bahwa jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang pandai beribadah dalam hal ibadah untuk diri sendiri, semisal sholat, puasa, atau berhaji, tapi kemudian kita tidak pandai untuk melaksanakan ibadah-ibadah sosial atau amalan-amalan sosial. Amalan sosial itu adalah bagaimana kita memperhatikan anak yatim, ya, memperhatikan orang miskin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus punya kepedulian sosial. Kita harus bisa bermanfaat kepada manusia yang hari ini membutuhkan uluran tangan kita. Kita harus mampu berempati kepada orang-orang yang hari ini sangat memerlukan uluran tangan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di surah Al-Ma'un tadi. Saudaraku kaum muslimin yang rahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Di bulan ini kita dituntut untuk banyak melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan. Terkhusus amalan yang paling penting di bulan suci Ramadan ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperbanyak sedekah. Bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Saudaraku, tuntutan kita menjadi seorang yang bermanfaat itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang rahmati Allah, sampai dengan detik ini yang kita ketahui bahwa virus pandemi corona belum juga hilang dari bumi Indonesia. Hari ini kita sama melihat banyak orang-orang yang terdampak dari segala sektor yang mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 ini. Kita bisa lihat banyak umat Islam yang hari ini juga tidak bisa melaksanakan ibadahnya dengan leluasa. Sebahagian umat Islam harus melaksanakan ibadahnya di rumah
Ya, mereka ingin ke masjid tapi harus terbatasi untuk hanya sholat atau beribadah di rumah saja. Ada juga umroh yang biasanya dilakukan oleh umat Islam. Hari ini mereka tidak bisa karena Arab Saudi masih menutup atau membatasi ya, untuk bisa datang ke Baitullah. Begitupun juga sekolah-sekolah hari ini masih banyak yang libur. Siswa-siswa pada merindukan guru-guru mereka. Guru-guru juga merindukan murid-murid mereka. Tapi mereka harus masih bersabar karena mereka harus tetap belajar di rumah untuk menghindari atau memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Yang paling hari ini juga kita patut berikan perhatian adalah dampak ekonomi yang dirasakan oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang penghasilannya berkurang, orang-orang yang semakin susah akibat pandemi COVID-19 ini. Maka oleh karena itu, kita ya umat Islam harus sama-sama menguatkan, saling bahu membantu, bantu-membantu, tolong-menolong umat Islam yang hari ini membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Seperti yang juga dalam Al-Quran disampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan egois, jangan merasa diri sebagai hamba Allah yang soleh, tapi ketika melihat tetangga-tetangga kita membutuhkan uluran tangan kita, melihat saudara-saudara kita yang kekurangan hari ini, jangan sampai kita tidak ada rasa empati. Jangan sampai sebatas simpati saja. Kita harus menghadirkan atau menumbuhkan kepedulian sosial kita. Amalan-amalan sosial kita harus kita tumbuhkan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang bersedekah ya, balasan-balasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti satu biji atau sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang di setiap tangkainya akan menghasilkan 100 biji. Ini adalah gambaran pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mau bersedekah atau membantu saudaranya, kaum muslimin atau manusia pada umumnya yang sedang kesusahan. Jadi saudaraku, mari bersama-sama kita bantu saudara kita. Kita bantu orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hari ini egois, merasa diri sudah selamat, tapi tetangga kita, saudara-saudara kita kelaparan, kesusahan, mereka butuh uluran tangan kita. Bulan Ramadan, bulan suci, yang bulan Ramadan ini melipat gandakan lagi. Kalau tadi balasan Allah itu di luar bulan suci Ramadan yang 1 biji dibalas dengan 7 tangkai, yang setiap tangkainya dibalas lagi 100 biji ya, di bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat lagi. Masya Allah. Jadi saudara kaum muslimin yang rahmati Allah, ayo bahu-membahu kita bantu saudara kita. Banyak sekarang komunitas-komunitas yang siap menampung, menyalurkan bantuan-bantuan, siap membantu Bapak Ibu kaum muslimin yang ingin membantu saudara-saudaranya ya. Ada juga lembaga-lembaga amil zakat yang siap menyalurkan, yang siap untuk membantu juga Bapak Ibu dalam menyampaikan amanah sedekah yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Maka mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk bersama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Bagi Bapak Ibu yang umrohnya hari ini batal ya, pada saat ini batal, jangan bersedih hati karena Allah menyediakan amalan-amalan mulia yang lainnya, yaitu sedekah. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa disebut sebagai seorang dermawan, sebagai seorang muzakiyah. Ya, hari ini kita mungkin merasa sedih karena umroh kita tidak bisa laksanakan, tapi mungkin Allah ingin memberikan teguran bagi kita bahwa jangan sampai kita keasyikan untuk umroh
beberapa kali ke Baitullah beberapa kali, tapi kita lupa akan kewajiban kita membantu saudara-saudara kita. Masih sangat banyak di Indonesia kita ini yang memerlukan uluran tangan kita, masih banyak sekali. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bersedih hati, apalagi Bapak Ibu yang sering on the way ya, ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri menghabiskan uang, yang uang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu, bagi kita hari ini harus mengambil ibrah, pelajaran, iktibar, bahwasanya mungkin ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu asyik dalam ibadah-ibadah kita sehingga kita melupakan ibadah atau amalan sosial yang harusnya kita tumbuhkan dalam diri seorang muslim, yang hari ini kita harus mampu berempati, memberikan rasa kepedulian kita, menghadirkan kepekaan sosial kita. Jangan lagi kita menjadi muslim yang peka, menjadi muslim yang tidak mau mendengar rintihan jeritan orang-orang yang sedang kelaparan saat ini. Muslim hari ini harus mempunyai nilai sosial. Dia harus menjadi orang yang dermawan seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, yang mereka menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu perjuangan dakwah Islam dan membantu orang-orang muslim saat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Akhir kalam, kita mohon maaf dan selamat melaksanakan ibadah suci Ramadan. Manfaatkan hari-hari Ramadan kita dengan sebaik-baiknya dengan ibadah-ibadah yaumiyah yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah bersedekah, perbanyak sedekah kita, perbanyak infak kita, membantu saudara-saudara kita yang hari ini membutuhkan. Semoga harapan kita semua, COVID-19 atau virus corona ini segera hilang, segera Allah angkat wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas lagi dan orang-orang bisa mencari nafkah, mencari penghasilan mereka. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.